Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ilmu. Semoga pada kesempatan ini Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari peraturan pemerintah ini dan diberikan kemudahan di dalam mencerna dan menghafalnya sekaligus. Oke, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang ketiga. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang konten dari bab 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, yaitu pengawasan dan pelaporan. Kita masuk terlebih dahulu pasal 28 ayat 1 sampai 3. Nah, wewenang pengawasan. Di sini dibahas tentang apa sih wewenang pengawasan. Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi, wewenang pengawasan itu terhadap pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang selanjutnya, dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini dapat diserahkan menjadi urusan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi wewenang pengawasan dalam hal tertentu terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana maksud yang di sini, pasal 1, itu dapat diserahkan menjadi urusan daerah. Yang selanjutnya, ayat 3, penyerahan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang ini. Jadi wewenang pengawasan yang diserahkan di ayat 2 ini oleh provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan atau instansi yang berwenang di bidang tugasnya masing-masing. Nah, di pasal 29, pengawasan itu dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, ini ya, pasal 28 ayat 1 bahwa wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Itu wajib dilengkapi tanda pengenal. Jadi pengawas itu wajib dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi ini selalu dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Siapa sih instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan B3 dan instansi yang berwenang? Nah, itu yang juga bertanggung jawab untuk memberikan siapa yang menjadi pengawasnya. Pasal 30, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib, nah ini juga setiap kita yang mengelola B3, karena kita sendiri punya, di rumah masing-masing punya B3, maka yang dilakukan adalah yang pertama, mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan. Nah, ini juga khususnya di industri. Ketika di industri, ketika ada pengawas yang datang dari pasal 30 ini, PP nomor 74 itu ditegaskan bahwa pengawas itu memiliki izin atau memiliki memiliki wewenang untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawas. Nah, jadi tidak boleh di hidden atau ketika pengawas datang, oh maaf saya tidak
menerima Bapak, nggak boleh. Nah, yang kedua, mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3. Nah, juga pengawas juga memiliki wewenang atau wewenang untuk mengambil contoh B3. Yang ketiga, memberi keterangan dengan benar, baik lisan maupun tertulis. Jadi, ketika ada pengawas bertanya kepada kita, ya kita memberikan keterangan yang benar terhadap kondisi lokasi tempat kita bekerja. Dan yang keempat, mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau mengambil gambar. Nah, ini juga. Karena di beberapa industri atau perusahaan, ketika kita berkunjung, itu dilarang untuk mengambil dokumentasi. Mengambil dokumentasi, baik itu berupa video maupun berupa foto. Nah, melalui peraturan PP 74 tahun 2001, ini maka wewenang dari pengawas itu bisa digunakan untuk mengambil foto, pemotretan lokasi kerja dan mengambil gambar di mana lokasi kerja tempat pengelolaan B3. Jadi pengawas berhak mengambil foto. Pasal 31, kewajiban pengelolaan B3, setiap orang melakukan kegiatan pengelolaan B3 itu wajib menyampaikan laporan tertulis. Jadi setiap kita itu wajib melakukan kegiatan pengelolaan B3. Jadi setiap kita yang mengelola B3 itu wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali kita wajib melaporkan tentang pengelolaan B3 secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab. Nah, berarti kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan kepala gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, nanti ketika kalian bekerja di industri, maka setiap 6 bulan sekali kalian itu wajib membuat laporan tentang pengelolaan B3 yang diberikan kepada instansi yang berwenang atau kepada instansi yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang bab selanjutnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat bagaimana tentang pengelolaan B3 di video berikutnya. Demikian untuk video singkat ini, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.